Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat atau saudagar IGA dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat dan segala aktivitas keseharian kita dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Karena itu tema podcast kita kali ini adalah TNI AD bersama rakyat, sinergi dan di 1405 Parepare dan pemerintah Kabupaten Baru membangun dan memberi manfaat. Nah, Saudagar IGA Radio telah hadir bersama kita yang pertama, narasumber kita yang tentu sangat luar biasa pada hari ini. Bapak Dandim 1405 Parepare, Letkol Infantri Erwin Hidayat SIP. Selamat datang Pak Dandim. Ya, terima kasih Bang Ilo. Dan yang kedua, Bupati Baru yang sama-sama kita banggakan, Ibu Andi Ina Kartika Sari SH MSI. Selamat datang Ibu Bupati. Salam jumpa Bang Ilo. Baik, sebelum kita jauh berbincang-bincang terkait dengan tema kita pada hari ini, pertanyaan pertama dulu untuk Pak Dandim ini sebenarnya. Ya. Program mungkin bisa dijelaskan apa yang menjadi latar belakang, apa yang menjadi tujuan, serta kira-kira hasil apa yang ingin dicapai lewat program kolaborasi ini. Silakan Pak Dandim. Ya, terima kasih Bang Ilo. Yang saya hormati Bu Bupati, siapa Dandim? Mohon izin kami menjawab pertanyaan pertama dari Bang Ilo. Tentunya TNI senantiasa memegang prinsip bahwasanya hadir untuk rakyat. Ya. Jadi latar belakangnya adalah kita melihat kebutuhan mendasar daripada masyarakat, khususnya yang terutama ada di Baru. Ya. Kemudian itu menjadikan acuan dasar kita untuk menganalisis hal-hal apa yang perlu kita bantu dari TNI. Yeah. Kemudian dari data-data yang kita terima baik dari Babinsa ataupun langsung dari interaksi dengan masyarakat, kita komunikasi dengan pemerintah daerah. Yeah. Yang mana harapannya dengan komunikasi tersebut nantinya akan menjadi program tersebut untuk membantu masyarakat. Nah, TNI di sini bertugas untuk membantu percepatan. Oke. Contoh pembangunan seperti jembatan maupun yang lain-lain yang bermanfaat untuk masyarakat lagi. Baik, ini untuk Ibu Bupati nih. Dalam implementasi program TNI Menunggal bersama rakyat, tentu tidak berjalan efektif tanpa dukungan pemerintah daerah. Nah, bagaimana bentuk kolaborasi antara TNI khususnya Dandim 1405 dengan Pemkab Baru? Mungkin bisa dijelaskan Ibu Bupati. Iya, terima kasih sebelumnya Bang Ilo. Dan tentu salam hangat terkhusus untuk saudara IGA dimanapun berada. Saya hari ini alhamdulillah sangat bersyukur bisa hadir bersama Pak Dandim tentunya. Dan buat saya sendiri Forkopimda itu khususnya kehadiran Pak Dandim beserta seluruh jajaran adalah menjadi bagian penting dalam pembangunan Kabupaten Baru ke depannya. Dan tentunya terkait dengan topik yang hari ini akan kita bicarakan, saya rasa ini topik ini bukan hanya sekedar bentuknya program saja, tetapi adalah terkait tentang bagaimana negara dalam hal ini lewat TNI dan pemerintah daerah yang bagaimana kita berdua ini benar-benar hadir di tengah masyarakat Baru khususnya. Dan yang saya harapkan insya Allah perbincangan hari ini tentu akan memberikan gambaran yang benar dan jujur tentang apa yang sudah, sedang, dan akan kita kerjakan bersama. Kita Kabupaten Baru ini kita prioritaskan tentu ada 3 hal, yaitu terkait dengan akses ke pendidikan dan kesehatan, dan kemudian tadi Pak Dandim juga sudah sampaikan terkait dengan tempat tinggal yang layak, termasuk di dalamnya air minum dan sanitasi yang aman, dan tentu juga khususnya terkait dengan konektivitas wilayah jalan dan jembatan. Yang tentu baru saja alhamdulillah kita berterima kasih kepada Pak Dandim beserta seluruh jajaran. Kita baru saja meresmikan jembatan Garuda, jembatan Garuda di Botoe. Mungkin itu gambaran sedikit yang saya bisa berikan Bang Ilo. Oke, apa yang menjadi prioritas Pemkab Baru dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat saat ini? Silakan. Jadi terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat saat ini,
mungkin seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ya. terkait beberapa hal yang mana itu yang menjadi pokok utama dari apa yang kita lihat menjadi permasalahan di masyarakat kita. Nah, yang saya ingin katakan bahwa hal itu tentu tidak akan mungkin kami saja pemerintah yang bisa menyelesaikan terkait apa yang menjadi masalah itu. Nah, tentu disinilah pentingnya kolaborasi. Betul. Kolaborasi bersama Forkopimda Kabupaten Baru. Nah, terkhusus yang ingin saya katakan bahwa di sini, karena di sini kita berhadapan dengan Pak Dandim, ya tentu bagaimana kehadiran TNI, di tengah-tengah masyarakat kita khususnya. Dan tentunya ya buat saya sebagai bupati, sebagai kepala daerah, nah ruang inilah yang tentu kami buka selebar-lebarnya untuk bagaimana kehadiran TNI ini bersama jajaran ya, khususnya Kodim 1405 Parepare ini yang juga adalah mitra strategis pemerintah, mitra strategis pembangunan daerah yang tidak hanya bukan sekedar kita bicara soal terkait dengan keamanan, tetapi yang terpenting adalah Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang mana sekali lagi di dalamnya ada Kodim, ada Pak Dandim beserta jajaran. Inilah ruang di mana kita bisa saling bertukar informasi tentang soal masalah kondisi masyarakat di lapangan, yang mana juga itu tidak terlepas daripada tanggung jawab Kodim Pak Dandim. Karena yang ada di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ada daripada unsur TNI, yaitu Babinsanya Pak Dandim. Nah, Pak Dandim, apa sebenarnya konsep manunggal air yang telah dilaksanakan TNI AD? Ya, Bang Ilo, untuk manunggal ini kalau boleh saya terjemahkan sebenarnya berasal dari kata bahasa Jawa ya. Oh, bahasa Jawa ya, Pak Dandim ya. Artinya itu menyatu. Nah, di sini TNI manunggal air, artinya TNI menyatu dengan masyarakat. Kita menyarikan solusi tentang kesulitan air. Jadi bukan hanya TNI ini menggali sumur terus pergi, tidak, tapi sama-sama dengan masyarakat nantinya sumur itu sampai dipelihara, diserah terimakan, kemudian dipelihara, dirawat. Jadi kita pastikan bahwasanya daerah-daerah yang khususnya mungkin rawan kekeringan itu memiliki akses air bersih. Kemudian jadi Pak Dandim bukan hanya persoalan kebutuhan air untuk air bersih, tetapi juga untuk pertanian. Betul. Betul. Tadi maksudnya. Baik, persoalan air seperti apa yang paling banyak ditemukan di wilayah kerja Kodim 1405? Iya, kita tahu betul bahwasanya sekarang ini musim kemarau ya, musim kering ya. Kering yang panjang. Kalau orang bilang El Nino mungkin ya. Ini pastinya banyak wilayah-wilayah di Kabupaten Baru khususnya kekurangan air. Tentunya debit-debit air di sumber-sumber air juga semakin menyusut. Jadi itu mungkin salah satu persoalan air yang ada di wilayah Baru ini, Pak. Yang pernah dilaksanakan yang bisa menjadi best practice kita pada pemirsa, kira-kira apa yang sudah dilakukan yang terkait dengan air ini? Iya. Kodim sendiri pernah membangun air bersih ya. Air bersih di wilayah Baru pada saat TMMD juga 2025 juga kita proyeksikan itu untuk membangun air bersih. Yang pasti bahwa program untuk air bersih dan untuk mengairi sawah ini pernah dilaksanakan oleh TNI di Kabupaten Baru ini. Pernah. Baik, kita ke Ibu Bupati dulu sebelum kita masuk di sesi yang terakhir. Bagaimana Pemkab Baru melihat program manunggal air ini? Ini tentang air ini menjadi kebutuhan dasar kita nih, Ibu Bupati. Silakan. Iya. Jadi terkait dengan air ini, kami tentu melihatnya adalah sebagai
program yang strategis. Strategis, ya. Karena air itu adalah kebutuhan paling mendasar bagi kehidupan. Nah, mulai dari rumah tangga sampai pertanian. Dan tentu program Manunggal Air dari TNI Angkatan Darat ini tentu ini sejalan betul dengan upaya pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Baru khususnya dalam menyediakan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat kami. Jadi sekali lagi ini bukan hanya menjadi program yang berdiri sendiri, tetapi adalah insya Allah akan saling menguatkan dengan apa yang sedang kami pemerintah kerjakan. Pastinya seperti itu, Bang Ilo. Ya baik, Saudara Iga, ini bagian yang membuat saya sangat menarik karena pembangunan daerah tidak mungkin dikerjakan sendirian. Ada pemerintah, ada TNI, ada Polri, ada DPRD, dan tentu yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri. Pak Dandim, seberapa penting hubungan komunikasi antara Kodim dengan Bupati dalam merespon persoalan masyarakat? Tentunya sangat penting sekali, Bang ya. Itu tadi kami sampaikan di awal bahwasanya komunikasi itu bisa dibangun dari rapat ataupun mungkin komunikasi secara langsung. Jadi apapun yang menjadi perhatian dari masyarakat ini untuk kita bantu, selama itu bisa kita komunikasikan antara TNI, mungkin melalui Babinsa, kemudian ke leveling yang lebih tinggi lagi, dari Dandim langsung kepada Bupati, itu menjadi salah satu solusi terbaik. Jadi ada masyarakat. Apakah ada juga semacam forum-forum tertentu kira-kira Pak Dandim? Ada, Bang. Ada ya. Jadi di tingkat Koramil sendiri itu masuknya ke leveling kecamatan. Jadi di situ ada forum komunikasi pimpinan kecamatan juga ada. Di tingkat kecamatan pun juga ada. Tingkat kecamatan juga ada. Jadi mereka juga melaksanakan semacam koordinasi. Koordinasi. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari Pemkab Baru agar sinergi TNI dan pemerintah semakin kuat? Ini persoalan sustainability atau keberlanjutan. Kira-kira Pak? Kalau harapan kami tentunya kerjasama yang sudah baik ini dilanjutkan. Iya. Kira-kira bagaimana Ibu Bupati ini? Iya. Ya buat kami alhamdulillah kontribusi nyata TNI ini adalah tentu ini adalah sekali kontribusinya yang sangat besar dan nyata buat kami. Dan TNI lewat Kodim dan jajaran Babinsanya hadir sampai ke pelosok yang kadang sulit dijangkau cepat oleh birokrasi pemerintah karena keterbatasan anggaran maupun proses administrasi. Dan kita yakin mereka anggotanya Pak Dandim, mereka itu bekerja tanpa pamrih dan itu betul-betul meringankan, saya tidak mau katakan beban ya, ini karena tanggung jawab kami sebenarnya dalam menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa yang seperti ada di Kecamatan Pujananting, Tanetiriaja, dan Malusetasi. Jadi ini saya pikir insya Allah sama dengan Pak Dandim kita harus jaga terus. Iya, jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan Pak Dandim dengan Ibu Bupati pada hari ini sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi kita semua untuk mendapatkan kejelasan program ini. Ibu Bupati, apa harapannya kira-kira kepada TNI untuk ke depan ini? Iya, tentunya ada beberapa, ya kami masih punya pekerjaan rumah untuk melanjutkan penanganan RTLH di berbagai desa, dan kemudian pembangunan jalan dan jembatan di wilayah yang akses transportasinya memang masih sangat sulit, dan pembangunan jamban yang kadang membutuhkan tenaga untuk pemasangan saprasnya, dan penguatan manunggal air di daerah yang rawan kekeringan, dan juga terkait dengan program ketahanan pangan seperti optimalisasi lahan pertanian serta pengawalan program akselerasi dan gerakan tanam serentak yang dilaksanakan khususnya di Kecamatan Malusetasi, Tanetirilau, dan Balusu. Dan semua itu tentu akan jauh lebih cepat insya Allah terlaksana kalau terus disinergikan dengan kehadiran TNI bersama kami tentunya. Iya, artinya apa yang disampaikan oleh Bu Bupati ini sangat jelas sekali ya Pak Dandim ya, bahwa pemerintah daerah tentu akan mempertahankan bagaimana bentuk kolaborasi ini dan kalau bisa ya tetap sustainable ya, tetap berkelanjutan ke depan, karena dari sisi pemerintah daerah dan masyarakat juga sudah merasakan manfaatnya.
Nah, Pak Dandim, sebelum kita tutup, saya ingin Bapak memberikan pesan langsung kepada masyarakat Kabupaten Baru, terutama para penonton Saudagar Iga Radio. Apa pesan Bapak kepada masyarakat agar semangat gotong royong, kepedulian sosial, dan kemanunggalan TNI dengan rakyat terus terjaga? Ya. Pada masyarakat Kabupaten Baru, boleh saya berpesan dalam 3 hal. Yang pertama, semangat gotong royong. Ya. Kita hadir di sini adalah untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan rakyat. Jadi kita sama-sama bergotong royong, manakala ada saudara kita yang susah, kita sama-sama untuk bantu. Kemudian terkait dengan kepedulian sosial, TNI tidak akan bisa bekerja apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Sehingga mari kita saling bahu-membahu untuk berbuat dalam hal yang terkait dengan membantu masyarakat. Kemudian yang terakhir, kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu tadi, manunggal adalah filosofis daripada artinya menyatu dengan rakyat, sehingga TNI ini lahir dari rakyat, kemudian kita juga bekerja dan berjuang bersama rakyat. Demikian, Bang Ilo. Baik, terakhir Ibu Bupati, apa pesan dan komitmen Ibu kepada masyarakat Kabupaten Baru bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat? Silakan Ibu Bupati. Iya, tentunya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, saya ingin sampaikan satu hal saja, bahwa pembangunan yang berhasil itu bukan hanya selesai di atas kertas saja, tapi yang terpenting adalah selesai di kehidupan warganya dalam artian yang fungsional. Jalan dan jembatan yang membuka jalan ke sekolah dan kebun, rumah yang memberikan rasa aman, sanitasi dan air yang mengalir jernih ke setiap dapur-dapur di setiap rumah tangga. Betul. Tentunya itu juga yang sangat penting. Dan selama masih ada keluarga yang belum merasakan itu, maka tentu pekerjaan kami belum selesai. Komitmen saya sederhana, turun langsung, dengar langsung, dan pastikan sampai. Terima kasih kepada TNI, khususnya kepada Kodim 1405 Parepare, Pak Dandim, yang selama ini saya tahu kita saling bergandengan tangan bersama tentu untuk mencapai apa yang menjadi tentu tanggung jawab kami yang sudah ada di dalam, khususnya visi misi Kabupaten Baru selama 5 tahun ke depan, bahwa kami akan insya Allah membawa masyarakat Kabupaten Baru maju berkeadilan, maju berkelanjutan, dan insya Allah sejahtera lebih cepat hanya bisa dibuktikan lewat kerjasama, bukan hanya kata-kata saja, Pak Dandim. Terima kasih, dan tentu pada Bang Ilo, mari dukung pemerintahan dan bisa berjalan semua dengan baik dan tepat apa Pak? Tepat sasaran. Iya, terima kasih Bang Ilo. Baik, Dewa. Baik, Saudagar Iga, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast Iga Radio. Dari beberapa perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa pembangunan bukan hanya soal anggaran dan pembangunan fisik, tetapi tentang akses, kebutuhan, kepedulian, sinergi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Dandim 1405 Parepare dan Ibu Bupati Baru yang telah hadir berbagi informasi bersama dengan Saudagar Iga. Saya Bang Ilo, tetap bersama Iga Radio dari Baru untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ilo, makasih Pak Dandim. Terima kasih Pak Dandim. Terima kasih, sehat selalu Pak Dandim. Terima kasih. Akhirnya selesai. Terima kasih Bang Ilo. Oke sih. Ya.